Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Insya Allah pada sehat ya, dan selalu diberikan keberuntungan di segala hal di hari Kamis ini. Waalaikumsalam semua. Morning. Salam semua, waalaikumsalam, cantik, ganteng. Ngambil keripik sayang. Gimana kabar kalian, sehat ya? Bahagia ya? Insya Allah bahagia terus ya. Pagi cantik semuanya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana Uti semalam live-nya? Pakai bajunya sopan kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makasih ya Uti ya. Apa namanya? Pastinya kamu dengar atau nonton ya. Ferul juga makasih banyak. Kamu udah simak channel aku. Dan makasih udah notif ya. Insya Allah kalian disatukan dengan izin Allah dalam pernikahan, insya Allah ya. Kita berdoa, ikhtiar, hasil serahkan ke Allah. Terima kasih untuk Feral yang udah notice. Insya Allah kamu kerjaannya lancar. Terus juga selamat di mana-mana. Tetaplah jadi orang baik, jaga akhlak adab dimanapun kita berada. Karena dimana kita safar, yaitu bertraveling, disitulah kita mendapatkan karma. Paham gak guys? Ya, karma dari perbuatan kita di lingkungan kita. Ya. Insya Allah ini bisa jadi suatu jembatan ya buat Puji, buat Feral. Katanya lagi Belanda. Ya amin, amin, amin. Ya biasanya kan kalau karma itu terasa ketika kita traveling sayang. Paham nggak? Pernah denger nggak kayak gitu? Aku yang udah ngerasain. Aku yang udah ngerasain sayang. Ketika aku hidup di luar negeri ya, nggak ada orang, nggak ada keluarga, cuman ada Allah sama suami, itu pun lagi berantem, yang nolong siapa? Allah. Dan banyak banget orang baik yang aku nggak kenal, ya. Banyak banget orang yang baik yang aku nggak kenal tuh, mereka datang ke aku dan ngasih bantuan. Keripik sayang, lagi makan keripik, pengen makan keripik gitu pedes-pedes, dapet. Belum makan nasi gua, ya. Habis sholat, terus zikir bentar, ingat kalian. Jangan sayang, jangan gitu kakak. Ya, insya Allah ya, insya Allah Puji sama Feral bener-bener jodoh ya, insya Allah.
Mamaku juga lagi kencengin doanya buat Fuji sama Vera loh. Sorry aku sambil makan ya, aku belum makan soalnya beb. Waalaikumsalam. Oh iya, aku dikasih note ya, dikasih inbox yang tentang peramal lainnya. Udah biarin aja, nggak usah digubris ya sayang-sayangku ya. Mereka mau ngeramal Fuji dengan si A si B nya nggak ada masalah ya. Walaupun mereka sebenarnya nggak suka Fuji, nggak ada masalah. Jangan diiniin deh, jangan diambil hati ya. Allah yang tahu tujuannya di mana, kemana ya. Sayang ya, nggak usah digubris ya. Mau peramal lain benci sama Fuji, Pelot, tapi mereka nerawang ya, biarin aja. Siang lop. Gue makan keripik lop. Beli goceng. Belum makan gue. Ntar aja. Kangen gue lu. Ya, nggak usah digubris. Peramal lainnya benci sama Fuji sama Ferol, tapi makasih cintaku, sayangku ya Allah. Bunganya seindah hatimu. Ya, jangan digubris ya. Jangan dikasih komen apa-apa. Kalau mau komennya apaan tuh? Ih, kamu iya, aku dicintai, kamu mencintai. Ih, dua-duanya mencintai. Ya Allah, lucu banget itu. Ya. Ingat ya, makasih cappuccino. Susah amat sih namanya. Balas aja dengan alhamdulillah parfum menyatu, kayak gitu aja ya. Nah sayang ya, biarin aja mereka benci Fuji, Vero, tapi mereka nerawang. Itu namanya apa? Munafik namanya. Ya, munafik. Ya, butuh cuan juga kan? Udah dimin aja ya. Ya biarin aja, mereka mau bacanya sesuai keinginan mereka, biarin aja sayang. Kan yang gerakin juga Allah. Mereka jadi begitu ya atas izin Allah lah pastinya. Itu anak kucing baru nemu kemarin, kakak gue yang di, makasih Tri Hartini ini yang nemu di ituan di jalan 2 nih, nemu di jalan tol. Maknya nggak ada tuh segitu tuh. Ini aku kasih ini susu ini aja tuh, susu beruang pakai indot. Ini baru susuin tadi, kembar lagi ada 2 tuh. Oh tayang. Lo. Oh iya tayang sama mami nah. Oh iya udah. Itu tuh sama dedeknya lagi no. Oh dedeknya lagi no. Iya itu orang buang, nggak tahu di mana, di jalan tol kata kakak aku. Terus udah kakak aku berhenti kan, ngeliat ada anak kucing di jalan, berhenti akhirnya. Kayaknya dibuang deh beb, emaknya nggak ada. Bersih ya, kucingnya bersih. Coba deket ya, tuh. Keluarga aku mah gitu bebek, kalau ada kucing telantar kecil tuh pasti kita bawa pulang. Ya masalah hidup atau matinya biarinlah Allah yang punya hak ya, kita mah cuman ya kasih makan, kasih tempat gitu. Kayaknya sih matanya biru kayaknya. Nah aku kasih susu ini, aku lagi mesen susu itu, susu SGM yang khusus buat kucing. Waalaikumsalam Robert.
Capek banget sayang. Ketiduran aku. Bless banget. Enak banget tidurnya. Allah sayang, Allah. Ada antar aku ini dah. Kalau kamu mau mah inbox aja apa min namanya, ntar aku inbox. Ada. Tapi harganya lumayan. Nggak apa-apa lah. Halo. Lop, lo gimana kabarnya Lop? Nggak sibuk ya? Gue doain rame terus ya dagangan suamimu ya. Banyak yang beli. Ya ketiduran sayang. Ya sama. Dulu aku pakai susu kucing, cuman main thread. Akhirnya aku pakai ini. Ya kan? Ini nggak promosi ya, emang aku pakai ini terus sama itu ada susu SGM. Ya Allah, kok bisa sih Om Albu dimakan? Kucing dimakan, diapain? Daerah mana? Daerah mana Om Albu? Kucing dimakan. Ya Allah. Nggak ada makanan lain apa? Makasih lovely nurse. Dia nggak ada makanan lain selain kucing gitu. Makasih gorengannya, aku makan keripik. Manado sih ya. Manado. Ngeri ya, berarti kalau di Manado ya punya binatang kucing ya. Ya Allah. Jangan-jangan yang makan kucing itu pesugihan kucing kali, anggap aja gitu. Lu urusannya udah sama Allah aja. Waalaikumsalam. Iya kasihan ya. Kucing di Manado. Dia tinggal orang sama kaki meja betul. Ya bisa gitu ya, makanin binatang. Kucing kan ya hewan yang benar-benar dimuliakan Allah ya, Tuhan gitu. Makasih Linda Nasar, dia sehat terus ya, rezekinya banyak. Soalnya sambil makan aku lapar, soalnya belum makan. Langsung inget kalian. Hah? Dogi, kucing, monyet, ular. Allahu Akbar kabiro. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kucing tuh hewan yang dimuliakan sama Allah. Makanya menjadi kesayangannya Nabi. Itu serius, makan anjing juga. Monyet, ular, buat apa sih mereka? Gunanya apa? Manfaatnya apa? Kalau di Jakarta kan kalau ular itu buat obat, ya, buat obat gitu lah intinya. Kalau dalam agama, ya kalau buat obat, kalau memang itu jalan satu-satunya bisa mengobati asalkan tidak ketergantungan dan tidak berlebihan. Ya insya Allah sih nggak ada masalah gitu loh. Allahu Akbar, tikus saja dimakan. Allahu Akbar. Serem kali. Makanya
Allahu Akbar. Fitri serius loh. Anjing dibikin rica-rica. La haula wala quwata. Ya Allah. Serem Eh. Insya Allah disadarkan ya mereka ya sama Allah ya. Manado mah Islamnya jarang setahu aku ya. Manado tuh jarang Islam. Nah Muslim kayaknya deh. Ya Allah. Waalaikumsalam. Kalau tempat kamu setengah-setengah. Karena setahu aku Manado itu terkenalnya non Muslim sih. Oh, udah banyak Islamnya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya nggak apa-apa Roberto, hati-hati. La haula wala quwata. Ekstrim ya orang sana ya. Emang nggak ada obat flu yang lain gitu selain binatang kayak gitu? Kan masih banyak daun-daunan. Kan masih banyak daun-daunan. Iya Desi, nggak apa-apa, hati-hati masakannya gosong ntar. Emang nggak bisa obat-obat apapun tuh lewat daun-daunan? Kan banyak. Iya, jangan sampai gosong. Kita kayak sisir pajak lagi tuh. Masak kopi jadi di pancinya tuh anak. Ya Allah. Yaudah kita ngomongin yang lain ya. Jangan ngomongin itu lagi. Ganti topik. Itu gimana Puji? Malam. Dia udah mulai merubah ya. Pakaiannya udah mulai bagus. Walaupun seru tapi dia agak jaga jarak ya. Lihat kan? Aku bilang. Dengan si itu, siapa ada tuh yang di grupnya itu jangan disebut nama, ya kan? Bener nggak? Jaga jarak nggak? Soalnya Uti juga katanya disindir sama pacarnya, whatever lah. Pacar tuh cowok katanya. Jaga jarak ya. Alhamdulillah. Berarti Allah kabulin lagi ya, beli dengan mami ya. Walaupun happy tapi ada jaga jarak ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam semua ya. Jaga jarak ya. Alhamdulillah dikabul lagi ya. Allah buktiin lagi Allah sayang sama kita semua karena sayang sama Gala.
itu menghindari aja bercanda sama yang kacamata. Kalau nggak begitu ya nggak seru. Itu mah acting aja sayang. Kan kemarin aku udah bilang, Uti, yang live terakhir tuh yang dia pakai rok pendek ya. Kalau live-nya sama cewek-cewek semua mungkin ya nggak ada masalah ya. Ibaratnya ya walaupun agak nggak enak gitu, tapi kan kalau sama cewek-cewek semua kita nggak terlalu gimana gitu. Nah, kalau cowok semua kan kita agak-agak nggak enak. Bener nggak guys? Kan? Dia nggak nyaman. Salah kostum, udah gitu laki semua kebanyakan yang kemarin juga. Ya kalau live-nya cewek semua nggak ada masalah. Uti pakai rok pendek kayak gaya-gaya Korea, nggak ada masalah gitu. Itu haknya dia. Tapi ya kalau bisa sih ya lebih bagusnya agak-agak sedengkul gitu. Kalau dia live-nya macam nggak ada masalah, masih bisa dimaklumin lah kan, nggak masalah. Ya, tapi kan kemarin live itu cowok semua. Yang pakai rok pendek itu kan kebanyakan cowok, bener nggak? Jadi kita sangat sayangkan aja gitu loh. Uti kan kulitnya bagus, ya udah banyak perawatan, terus ya cantik gitu. Terus juga Uti kan sayang sama Gala gitu ya. Jadi otomatis ya hargailah Gala gitu, walaupun dia masih kecil, tapi kan kelak dia dewasa dia bisa ngeliat Uti. Ya maksud aku kalau live-nya cewek-cewek semua itu masih bisa dimaklumin lah ibaratnya. Ya kan cewek-cewek semua gitu loh. Ya kan? Nah ini kan laki semua yang kemarin dipakai rok. Jadi ya kita agak-agak menyayangkan. Tapi alhamdulillah sih udah ada perubahan ya. Alhamdulillah ada perubahan ya. Kayaknya Uti nonton di channel aku ya Ti. Oke, kamu dengerin satu-satu deh Ti. Soalnya kamu udah mulai banyak merubah energinya, kamu udah kerasa. Iya, nyindir puji katanya, udah biarin aja, nggak apa-apa. Nggak usah diambil hati. Ya, kayaknya nonton. Disuruh Peral juga kayaknya. Nih, nonton nih, ini. Untuk ngebangun ini apa? Energi kamu, gitu. Insya Allah nonton, dia udah notice kok. Pasti dia baca caption gua. Ya kan? Pasti dia baca caption aku lah sayang. Ya itu buktinya notice. Ya. Kalau nggak di notice berarti nggak diperhatikan. Amin, manis. Insya Allah ya. Bisa sampai mereka nikah. Kita doain aja.
Sekarang gini, kita pakai logika deh ya. Kalau memang Vero sama Puji nggak ada spesial, buat apa dia like VT orang yang menyangkutkan tentang dia? Apalagi ini lah VT-nya aku kan tentang spiritual ya. Ini nggak main-main kan mainnya. Kenapa dia like? Gak aja. Ini nggak? Apalagi Vera kan udah ngerti tentang spiritual, dia paham, dia punya sixth sense. Halo Novi, ya. Coba. Dari situ udah kelihatan. Dia udah ngerti nih sekarang nih tentang spiritual kan. Tentang gaib-gaib, dia juga ngerti kalau dia punya keturunan ini itu. Pasti dia nanya. Nih nih pembaca ini gimana nih yang? Pasti nanya lah ke orang tua. Bagus nggak nih yang? Bener nggak nih? Energinya baik nggak nih yang? Pasti ngomong lah. Nggak mungkin enggak. Orang tua tuh harus nomor 1. Kita apa-apa tuh nanya pasti nanya ke orang tua dulu. Hai Floria. Udah habis keripik gua. Tinggal setengah keripiknya semalam. Lapar banget. Ya. Fuji sama Feral tuh main senyap. Tapi nanti akan publis kok. Udah tidur kucingnya. Udah tidur dia. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bakar gaharu dulu ya guys. Mana ya korek apinya? Aku nyari korek api dulu guys. Nah sekarang gini. Kalau memang Vera lo nggak merasa pacaran sama Fuji lah, nggak ada rasa, terus mereka nggak ada spesial, ya kan? Terus ngapain dia notice VT aku? Terus captionnya kan dia baca lah pasti tuh. Nggak mungkin dia nggak baca captionnya. Ngapain dia notice likes? Pastinya kan ya bikin klarifikasi atau apa namanya, atau nggak usah di likes, bener nggak? Simple. Kalau kita orang pinter, waras lah ya, paham, pasti ya gitu. Kalau orang nggak suka pasti kan ngapain gue likes, orang gue nggak suka kok nggak masuk juga di gue, ibaratnya. Enggak lah, nggak cocok, orang gue sama dia nggak pacaran, kan begitu. Bener nggak? Ngapain di likes? Nah ini kan di likes, berarti di notif. Cuma Mama Vena aja sampai ngasih minum ke Uti kan, itu tanda sayangnya loh. Ya Uti tuh, ya tanda sayangnya Mama Vena. Walaupun status kalian sekarang masih abu-abu ibaratnya, tapi kan udah dikenalin ke keluarganya, udah dibawa santai aja. Berarti kamu istimewa sama keluarganya, tinggal kamu jaga diri, jaga situasinya kamu sendiri, jaga pergaulannya kamu, karena mereka mantau kamu Uti, ya kan? Karena menjadi istri itu kan banyak sekali yang harus ditata. Kalau suami mah tinggal nyari duit, keluar, yang penting di rumah kepenuhan, jangan kekurangan, bener nggak? Readingan Mami kenapa ya rata-rata bener semua. Dulu pernah bilang kalau P mau punya jabatan. Ya kan dari Allah sayang. Semua dari Allah. Ya kalau suami mah mau sebandel-bandelnya suami ya. Sebandel-bandelnya suami ya. Kalau dia punya sifat tanggung jawab, pasti ngasih makan anak istrinya full banget. Seriusan guys. Kalau istri tuh harus tuntutannya banyak. Salah satunya adalah pergaulan.
Ya, salah satunya adalah pergaulan, sayang. Ya udah jelas mereka ada sesuatu. Nah itu buktinya aja VT aku di notice kok, di like. Itu kan tulisannya udah jelas apa. VT aku udah jelas kan tentang pernikahan. Tuh ya, dilihat-lihat tuh matanya tuh, tulisannya kan gede. Ya kan? Sampai pernikahan gitu. Coba kalau misalnya dia nggak merasa nih, dia nggak merasa pacaran sama Uti, ya, itu ada foto Uti sama dia sama maknya kan, sama adiknya. Ngapain di like? Coba. Ya iyalah menghargai. Kalau udah diundang ya ngapain nggak datang? Orang udah diundang kok. Ya kalau nggak menghargai kita nggak dihargain orang, sayang. Itu aja Oon yang ngomong. Emang mau kita nggak dihargain orang? Makanya hargain orang dulu. Waalaikumsalam. Gimana sih? Berarti dia tidak menghargai orang dong. Karakter orang yang begitu, orang yang tidak menghargai orang dan tidak bersyukur. Ya, tidak banyak bersyukur Allah. Itu intinya tuh. Ya, karena orang berbuat baik aja diribetin. Ya kan? Ya udah dianggap keluarga lah. Udah dianggap calon istri kalau begitu. Tinggal waktunya aja, tunggu gongnya lagi. Mau gue ngomong gong lagi lo. Farel ngeliat ketawa kali. Ih si Mami kalau baca begini ya, lucu ya. Gue jadi nyata nih. Lihat aja. Lihat ya. Ini omongan gue nih. Farel udah notice soalnya. Ya. Lihat aja. Sayang aja VT gue yang di sini, yang di live gue uploadnya di YouTube. Pasti Farel juga ngeliat lah, ngecek lah, ngecek gue lah. Ini peramal abal-abal apa dadakan? Kayak tahu dadakan aja ya gue ya. Ya kan, kayak tahu dadakan aja ya. Coba. Gongnya kapan Mi? Gak usah nunggu-nunggu, udah diemin aja dulu doa. Baru juga kemarin gong, banyakin bersyukur aja mereka udah ketemu, mereka udah memberikan memori indah sama-sama. Ya tahu bulat emberan Nah gitu aja. Ya nggak usah ditunggu gongnya kapan. Yang penting gue udah ngasih tahu, insya Allah ada gong yang lebih besar lagi. Udah sabar aja. Yang penting doa aja buat mereka. Ya. Ya kan pasti Farel ngeliat dong konten gue, terus ada YouTube-nya, pasti dia ngecek dong, kan ada linknya. Mau lihat ini berapa lama nih bacain tarot, pasti dilihat dadakan apa enggak, kan pasti ngecek. Dia mah like sesuatu juga nggak langsung nge-like, say, dicek dulu akunnya. Virgo loh, Virgo, Capri, mereka tuh kalau nge-like nggak langsung nge-like aja, dilihat. Buka kartu Mi, enggak, gue buka konter. Gue buka konter, gue buka toko gue. Makasih JJ, ya Allah, buka warung gue beb. Ya Allah, aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabb. Makasih kopinya. Si itu lagi kerja kali ya, si lop-lop kayaknya sibuk dia, biar banyak yang beli dagangannya. Suaminya biar laris, bukan suaminya yang laris ya, dagangannya yang laris ya Lop, salah gue ngomong. Suaminya udah laris sama lu, salah gue udah tuh ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aduh, laki lu mah udah laris sama lu, lupa dah tuh gue. Laris lagi ntar repot-repot. Iya, ngopi siap
Ya Allah. Semua yang dagang di sini biar pada laris dagangannya ya, jualannya. Yang kerja di kantor biar lancar, biar disayang bos, ya. Yang berhutang sama kalian biar pada bayar ke kalian. Kita yang punya hutang biar bisa bayar dengan lancar, cepat, berkah. Ya, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah ya Allah. Insya Allah doain aja ya acara di Purwakarta. Emang masih ada di Purwakarta acaranya? Kita lihat ya Puji. Tuh Puji ya, Puji banyak belajar ya. Sekarang nanti nih energinya Puji nih. Makasih baby blue. Twing. Api asmara yang dulu pernah membara. Dewa asmara. Ya. Aku ngeliatnya di sini si Fuji ini nanti nih coba untuk membentengi diri, jadi lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati dia ya si Fuji ini nanti ya, lebih jaga diri. Makasih Mbak Rini. Ya Allah, lop tadi gue doain salah doa lop. Makasih baby blue. Ih, duitnya banyak baby blue. Tuh dibagi-bagi duit lu sama dia lu. Ya Allah, nih orang baik banget. Ya. Tadi gue salah ngomong lop. Gue mau ngomong toko lo laris, laki lo laris. Gue langsung ya Allah jangan ya Allah. Udah laris sama si lop. Ya Allah, bisa domelin sama lop nih. Nggak ya lop ya. Saking senengnya lop ya. Bismillah. Kita lihat energinya Fuji ya. Makasih JJ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lihat energinya Fuji. Weh, guys, ada the Nine of Wands and the Ace of Swords. Dia ketawa lagi lop. Bener tadi gue salah ngomong. Tanya tuh anak-anak. Saking gue kangen lu, saking gue ya bahagia lah Fuji ya, udah banyak perubahan ke arah baik. Gue pengen ngomong gini. Ya Allah Rabbi, kok diinget-inget. Salah toko lo biar laris, laki lo biar laris. Ya Allah Rabbi, ya Allah, gue salah ngomong. Jangan si lop tak bisa diomelin lop lagi lakinya laris. Buset dah. Gue bilang jangan lakinya yang laris, tokonya lah, dagangannya. Ya Allah, maaf ya lop ya, punten ya lop. Omelin malu dah nih. Astagfirullahaladzim. Iya, belum ngopi emberan. Baru tadi keripik sayang. Saking senang sayang, saking bahagia ya Fuji. Udah mendengar bisikan hatiku. Cie. Wah, ditanya, aduh. Dasar kocak ya anak. Aduh, ya Allah. Jangan lagi ya Mami ya, kesebut-sebut itu ya Mami. Waalaikumsalam. Tuh ditraktir sama lop no, kopi no. Oh, dia mah royal no. Lop, dugem bareng kapan lop? Ajak malu apa lop? Ya Allah. Iya ditinju masih lop. Dasar. Aduh, ada aja dah. Kita lihat ya, Fuji energinya. Waalaikumsalam semua.
Kita lihat ya. Tuh lop-lop tuh. Ngasih kopi tuh. Waalaikumsalam Linda. Tuh. Fuji. Energinya Fuji lagi kangen seseorang. Tapi dia coba untuk membentengi dirinya karena dia fokus untuk mengendingkan masa lalu. Tuh. Ya. Ih, angkanya bagus banget. 313. Tuh. Wih. 313 guys. Bagus sekali tuh angkanya. Ya. Aku ngeliatnya di sini Fuji lagi belajar nih untuk menyelesaikan masa lalu. Walaupun sulit, nggak apa-apa ya Ji, pelan-pelan aja ya Ji. Karena kamu nggak mau lagi yang namanya perselingkuhan, kebohongan, ya kamu nggak mau. Aku ngeliatnya di sini. Tapi ini akan ada seseorang nih, ya dengan ketekunannya nih Feral nih kayaknya. Dengan kesabarannya, ketekunannya dia akan coba untuk memberikan tanggung jawab sama kamu. Ya. Aku ngelihatnya. Iya, jadi 7 betul. Angka keramat itu sayang. Angka keramat. Ya. Nih aku ngelihatnya Fuji udah lebih banyak berpikir ya. Kalau mau nikah ya gue harus rubah pergaulan gue harus rubah penampilan. Karena yang gue nikahi ini adalah ya seseorang yang memiliki jabatan. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi ya Fuji harus memikirkan kembali. Lebih baik kehilangan teman Ji ya daripada kehilangan pasangan yang sudah benar-benar memberikan bukti sama kamu gitu ya. Karena jodoh itu kita nggak pernah tahu lagi nih kapan ada lagi. Kalau teman sih banyak Ji, serius. Kalau teman banyak. Kalau jodoh itu kayak ibaratnya mencari emas di tumpukan jarum, jerami jarum gitu ya guys ya. Ya. Iya, kalau bisa nanti si Fuji ini harus banyak-banyak benahi diri. Salah satunya adalah lingkungannya. Ya lingkungan kerja gitu ya, lingkungan temen, semuanya gitu. Kalau temen mah banyak bebek, seriusan temen mah banyak. Walaupun ya nggak semua temen itu baik ya memang. Tapi ibaratnya kalau orang mau berteman mah banyak gitu loh. Kalau pasangan kan nggak bisa dipaksakan. I love you, nggak bisa kita ngomong ke semua orang I love you, nggak bisa. Oh tidak bisa itu. Apa tuh jerami mie? Iya, dah itu dah ya. Kalau kita ketemu cowok nih kan nggak mungkin cowok itu bilang I love you. Kita baru kenal. Oh tidak bisa, itu tidak bisa, ya kan? Kalau teman mah bisa kan, gitu. Ji ya, bener nggak Ji? Iya hati-hati Femilda. Selamat sampai rumah ya. Bener nggak guys? Ya kan? Jadi Ji, selagi lo ada yang deketin lo Ji, nih jangan buang-buang kesempatan kamu, jangan sia-siakan Ji. Ya. Berusaha aja. Jangan berharap hasilnya harus sesuai harapan kita. Jangan, tapi kita tetap berusaha ikhtiar, minta ke Allah terus. Masa sih Allah nggak ngasih? Pasti ngasih gitu. Ya. Pasti ngasih. Ya. Tuh Perel tuh ya. Virgo banget tuh, The Hermit ya. Suara mami hampir sama Rina Rose. Lucu masa sih. Candu denger. Alah bisa aja. Makasih untuk baby blue bungaku ya kan. Baby blue. Tak ganti lagi namanya nih. Dia banyak banget ya akunnya dia. Bener Mi, apalagi dapat pasangan keluarganya terima dengan baik. Betul. Makanya banyak temen, ada beberapa temennya Uti kan yang nggak siap Uti nikah ya. Karena satu nih, ya satu dia nggak bisa lagi ya memanfaatkan ketenarannya Uti dengan semaunya, seenaknya. Kedua,
Ya, dia nggak bisa lagi manfaatkan hartanya Uti. Maaf aja nih ya, seenggaknya lah ya kan, apa-apa kan ya, entah baju, entah materinya, entah mobilnya, entah apa namanya, uangnya gitu kan, nggak bisa lagi ya kan. Ketiga, ya dia iri dengan kebahagiaannya Uti dapat yang hampir sempurna gitu. Padahal kalau kita doakan, yaudah Ti nikah aja, selagi ada yang mau nerima, selagi ada yang mau memperbaiki kamu, selagi ada yang mau mencintai kamu, apalagi keluarganya welcome. Ya mau dibilang gimmick atau enggak, biarkan Allah yang mengaturnya, biarkan Allah yang membukanya. Udah Ti terima aja, udah gitu harusnya gitu ya. Bukannya ngelarang, jangan nikah dulu, itu dosa loh, kualat loh, malah hidupnya dia yang nggak bahagia. Kenapa? Karena dia kan udah tahu nih targetnya yang cowok ini, si Uti ini kan, si Feral. Mereka udah tahu nih ya kan, si Feral ini. Kenapa coba dibilang jangan nikah sama dia? Kenapa? Alasannya apa? Karena dia bad boy. Emang kitanya orang emang kitanya suci kah gitu? Bener nggak coba? Emang kitanya termasuk suci kah? Sampai kita ngelihat masa lalu orang tuh terlalu berlebihan. Apalagi dia dalam proses pembenaran sekarang nih, proses perbaikan diri, dan udah ada buktinya dia lebih baik dibandingkan yang dulu. Terus mau gimana coba? Mau lo gimana? Coba. Ya. Mau lo gimana? Udah jelas-jelas ya. Itu laki di medsosnya kayak apa? Ya. Makasih baby blue. Apaan tuh, bunga apa tuh? Ya Allah, I love you too, Yul. Yul, I love you too ya, sayangku padamu ya, tak pernah habis-habis ya Allah. Ya, makanya lop apaan tuh? Ada paus lu lewat tuh, diterkam sama paus no. Ya Allah, makasih banyak sayangku, cintaku, negeriku selalu untuk menaik, selalu ketawa mulu lo terbang itu. Ya Allah. Ya, makanya ya gue kalau lagi lata lewat itu, ya Allah jangan dah. Nah, gue makanya nggak mau ngeliatin komen lu kadang ya. Kenapa? Suka latah soalnya. Nah, jadi kalau aku lihat di sini ya, Uti cantik, Uti sayang. Kalau ada orangnya gue cupit pipinya lo Ti. Ya dengerin ya Ti. Ya anggaplah mak lu ya, mak bawel lo dah. Nih dengerin ya. Nih kalau punya teman kayak gitu Ti, jauhin deh Ti, say hello aja, tapi jangan deket lagi, bukannya apa-apa Ti, lu tuh harus bahagia. Kenapa? Gala udah mau besar, Gala butuh figur ayah Ti, lu tuh dianggapnya sebagai mamah sambungnya dia Ti, ya, mamah sambungnya dia Ti, jadi lu kudu hati-hati Ti, nih Betawi punya nih, dengerin nih ya. Ini Betawi punya ya, kalau udah ngoceh itu sampai serantai-rantainya tuh ya panjang bet ya. Elah dia pakai topi, ya Allah. Topi DJ, salah lu ya. Nah, gini Ti ya. Itu laki, semua manusia kan punya punya kelakuan buruk ya Ti, termasuk kita Ti, Nah, itu laki memang bad boy dulu Ti. Wajar lah bad boy, orang ganteng Ti Kalau bad boynya dia jelek, muka merenges mah baru kita malu Ti. Lah itu mukanya ganteng bet Ti Dengerin itu ganteng bet Ti ganteng banget Ti. Lewat Ti yang namanya Pangeran Charles lewat. Ini mah ganteng banget Ti sendu, ganteng gak bosenin ya Ti dengerin. Ya, kalau lo punya anak sama dia Ti, wah luar biasa Ti. Luar biasa Ti, cakep ya Ti. Aduh nggak bisa ngomongan Ti, Masya Allah Ti dengerin. Itu emang laki tuh bad boy. Itu dulu Ti dulu masanya lu Lu aja sekarang emangnya apa? Ya kan, lu kan lagi masa-masa penjajakan. Ya menjadi ibaratnya bad girl, atau orang bilang mah pergaulan bebas. Biarin aja, emang lagi masanya, lagi fasenya. Bener nggak? Ya kan? Lagi fasenya. Jadi ya untungnya ya
di masa elunya nih Allah kasih cepet orang-orang baik di hadapan elu Ti. Jadi lu nggak kelamaan kayak si Feral ya nakalnya. Beneran Ti, ya. Jadi nggak kelamaan Ti, lu termasuk cepet Ti. Lu disayang Allah. Kenapa? Karena lu ada gala. Ya, kalau nggak ada gala Ti, ya, lu bisa lama-lama dijadiin bad girl lo Ti. Identik ya lo Ti. Kan nggak mau ya Ti. Ya, jangan ya Ti, mak lo, bapak lo udah susah-susah pengen anak perempuan Ti, ya, susah payah Ti pengen anak perempuan, ya, jadi jaga-jaga juga tuh nama mak bapak lu, ya, jangan sampai lah. Oke lah kita bandel dulu, tapi udah pakai tahun gitu loh, berapa tahun nih kita harus bandel, nggak apa-apa. Namanya manusia kan berencana boleh, tinggal Allah yang menentukan. Bisa jadi misal gini, aku mau nikmatin dulu kenakalan gue 5 tahun, tiba-tiba Allah ngasihnya 2 tahun Ti, gimana Ti? Ya kan? Coba, bener gak Ti? Udah, sekarang kan Allah udah bukti ini, Uti dapat seseorang yang ngejar lu Ti, ya. Lu dikejar-kejar lo Ti, coba enak lu dikejar laki kalau dikejar utang Ti. Ya, mau gimana Ti sama DC? Ya, lu mah enak lo dikejarnya sama laki yang ganteng, punya duit. Oh, sayang mama bapaknya. Lu gimana sih Ti? Lu ketawa lagi lu Florina. Lah emang bener ya? Enak dia dikejar cowok ganteng. Coba, dicecernya sama hadiah-hadiah yang luar biasa. Gimana temennya nggak pada sengirik, udah. Gimana temennya nggak pada ngiri, bleh. Jangan temen, ya kan orang lain aja ngeliat aja ngiri, bleh. Coba banyakin bersyukur, ucapin terus alhamdulillah gitu Ti. Ya, itu akan terus ada tuh ketika kita dalam keadaan susah seneng tuh alhamdulillah aja. Enak Ti. Ya. Paham Ti? Nah ya, gue mau sambung nih buat laki lu ya. Gue sambung nih laki lu ya. Biar jadi bener laki lu ya. Ti itu laki lu ya. Emang laki sih bukan perempuan. Kalau pewong mantan jadi lesbong deh. Salah gue, ya kan? Tuh lekong lu ya. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Siapa tuh Anita patrolian neng? Ada buset gue dipatroliin. Siapa ini? Siapa mau patroli naon? Hah? Patroli apa ini? Bentar. Patroli apa ini? Hah? Ini siapa ini? Dia patroli, dia kemana-mana dia. Fans tertundanya Mami. Aman Mami, oke lah. Cincai lah ya. Oh lagi nyapa. Oke kita lihat Feral ya. Ya Ti ya, dengerin mak lu nih Ti ya. Mumpung mak lu belum pensiun Ti, jadi peramal Ti ya. Nah kalau udah pensiun lo susah nyari gue lo. Pagi semua ya Ti. Laki lu udah notice gua ya. Jangan Mi, ada buset lu ya. Aduh ya Allah ya. Ti dengerin gue Ti ya, bye-bye lah lo sama hidup lo sekarang ya. Jaga-jaga koneksinya sama orang yang baik, yang bener-bener pengen lo tuh ke arah yang bener ya. Emang godaan setan itu lebih nikmat ya Ti, tapi itu sesaat Ti ya, sesaat ya. Jangan ya Ti, udah rubah diri ya. Emang sih kalau untuk mengendingkan orang masa lalu memang tidak segampang itu ya, tidak segampang Fulgoso ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja ya Ti. Nanti juga Allah yang bantu kamu lah pastinya, agar kamu udah waktunya berhenti nih berteman sama si A si B-nya, ya udah berhenti gitu loh ya. Jadi nggak usah dipaksa dah ya. Nih buat lulu pade ya, lulu pade. Siapa kek gue nggak tahu ya. Jangan nyuruh Uti untuk berhenti berteman. Ya, kan gue selalu bilang biarkan dia berteman dengan siapapun, gak apa-apa. Karena lagi masanya, lagi fasenya, ya. Tapi kita bantu doa,
Bener gak guys? Tapi jangan nyuruh-nyuruh, nggak boleh. Yeti, nggak boleh. Ya, Mami nggak pernah ngelarang Uti berteman dengan siapapun. Ya, nggak pernah. Tapi Mami selalu nasehatkan, ingetin aja. Ya, cari teman yang sekiranya bisa membawa jaga nama keluarga Uti, gitu aja. Karena Uti itu punya anak yatim piatu, ya. Jadi harus dijaga ya Ti, jangan sampai anak yatim piatumu itu jadi tempat bulian karena kamu, kelakuan kamu, ya sayang ya. Boleh berteman gak apa-apa, nanti kalau udah masanya habis sama temenmu juga, ya selesai, ya. Pernah Mami live posting ulang, ku kirim ke TikTok viral. Wow, Masya Allah. Iya, kayaknya saya di notice ya. Nggak apa-apa. Maaf HP aku gantung ya. Aku gantung dulu. Ya elah, ya Allah, nih buset kamera Gucci. Buset tuh handphone digantung, ya Allah. Untung bukan orang yang digantung, Kita pakai hanger lagi tuh digantungnya. Ya Allah. Kita lihat ya, Feral lagi banyak bebenah diri, nggak apa-apa ya Rel ya. Ibaratnya kita tuh memang harus sudah waktunya benahi ya benahi. Kalau lagi waktunya berantakan ya berantakan. Bener nggak guys? Gue juga gitu di rumah. Kalau lagi malas benahin rumah, ya udah diemin aja. Kalau lagi kepengennya gue benahi sampai bersih, ampun dah. Bener, udah nggak apa-apa Rel ya. Kalau lagi fasenya lo lagi moodnya nggak enak, ya udah istirahat aja ya, istirahat, nggak usah banyak pusing-pusing ya, istirahat sambil istighfar, sholawat, tidur deh Rol, enak Rol, bener Rol, plong gitu Rol ya. Iya sama Salsabila, iya kan. Eke tuh nggak bisa disuruh-suruh, malah Eke kalau disuruh cepet malah jadi lambat Eke. Cius. Sabar aku udah nggak ikut Mami 3 hari. Kasihan, kemana anak Mami nih? Kita lihat Feral ya. Tuh Feral, kamu akan mengendingkan kesendirian kamu. Ahai. Lalalala. Iya tergantung mood lah, harus lah. Jangan nggak. Karena nggak enak kalau nggak tergantung mood. Coba ibaratnya kalau kita dipaksakan setiap saat kan nggak enak ya guys. Baby Blue, makasih hati kepadamu berbunga-bunga. Ya Allah. Ya. Feral, kamu ingin endingkan singlemu, ya tuh pengen nikah, tapi memang lagi banyak konflik batinnya tentang karma ya masing-masing. Jadi nggak apa-apa tuh masing-masing ya, karma di masa lalu lagi berperang. Ya, kita lihat lagi kartunya Feral, energinya. Feral baik-baik di negara orang ya Rel, jaga adab akhlak ya Rel. Istighfar sama salawatnya dijaga ya Rel, sedekahnya Rel nggak apa-apa, walaupun di luar negeri nih pasti kan ada apa charity ya, ada charity. Makasih sahabat, kan ada charity ya Rel, taruh aja Rel di situ, kan suka ada charity tuh, entah charity yang shelter kucing kek, atau anjing binatang kek, atau manusianya lo titip makanan aja Rel ya, mau di negara manapun. Aku gitu guys, karena kan susah ya kita nyari pengemis di luar negeri ya guys, susah loh ya, karena mereka sudah ada uang inian, uang apa kayak santunan gitu beb, ya kan. Jadi Mami tuh kalau misalnya mau nyari pengemis atau gimana tuh kasihnya ke shelter aja, udah lillahi ta'ala aja gitu loh ya, lillahi ta'ala aja. Ya dia mereka mau kasih benar ke orang miskinnya apa enggak ya itu Allah yang lihat ya kan. Makasih sahabat JJ, dikasih pelukan tuh ya, banyak yang cinta sama Mami. Alalalala ya ya enggak guys, jadi nggak putus-putus sedekahnya ya Feral ya. Karena gini kata orang tua aku, kita harus menghargai di mana kita berpijak. Bener loh guys, itu benar ya, karena ya kita misalnya lagi di Jawa ya kita harus menghargai leluhur yang ada di Jawa, karena kita lagi di tempat orang begitu ya. Salah satunya adalah dengan bersedekah di daerah situnya gitu. Makasih pada bye-bye banget sih berjajanin Mami lu pada. Kita lihat energinya Feral ya. Makasih sahabat.
Tuh, Rel ya. Makasih Lovely. Ini ya. Wow, Verel, kamu pengen nikah sebenarnya. Hai, ada rencana lamaran insya Allah. Ya Rel, aduh Rel, kamu udah katakannya. Udah katakannya kalau mau pulang. Hai istriku. Jaelah. Hai. Ya Rel. Ya. Jadi kamu di sini bener-bener lagi memperbaiki nih. Ya, tentang kehidupan kamu saat ini walaupun banyak uang, kerjaan oke, tapi hampa ya karena kesendirian. Ya kesendirian lah, kan tidurnya masih bobo sih sendiri, ya kan? Walaupun ada Yayang juga kan belum boleh, bener nggak? Ya, belum boleh gitu. Bener nggak? Bener nggak? Ya nggak, Rel? Ya kan? Maka di sini nanti kamu coba optimis untuk mengendingkan status singglemu. Ya, ya elah, Farel udah banyak komunikasi ya sama keluarga. Ih, betul tuh. Tuh, udah banyak komunikasi sama keluarga ya tentang Nima, kenalin orang yang aku seriusin gitu. Bahkan juga ke niangnya, ke eyang-eyangnya ya, keluarganya gitu. Ini loh, Mah, eyang atau iyang niang gitu ya, saudara-saudaranya orang yang aku seriusin tuh ya. Tapi semua memang butuh waktu ya mah, karena kan prosesnya panjang, persiapannya banyak. Jadi ya aku harus rencanakan secara matang aja nih untuk arah ke pernikahan ya. Aku mulai ke situ, nggak apa-apa, pakai waktunya apa mau lama. Ya lamanya palingan nggak sampai lah setahun kayak gitu ya. Ya Rol ya. Nggak sampai setahun aku lihat. Ya nggak sampai setahun. Tapi sih aku kepengennya sih 3 bulan kamu udah nikah ya Rol. Boleh ya minta ya. Ya 3 bulan ya Rol. Ya 3 bulan dah. Ya 3 bulan aja. Bismillah ya Rol. Insya Allah kabul nih Rol omongan gue Rol. Ya seenggaknya lamaran juga nggak apa-apa 3 bulan ya, 3 bulan deh Rol ya, karena aku lihat di sini insya Allah ya 3 bulan lagi ada kabar baik gitu ya, insya Allah ya Rol ya. 3 bulan dihitung dari sekarang bulan apa coba lo hitung. Bulan apa coba? Besok udah Agustus, kalau udah 3 bulan apa? Coba gue tanya. Nah. Besok udah Agustus. Besok udah Agustus loh. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita doa aja. Oke. Kita lihat perasaannya Fuji ke Farel. Nikmatin Rel kehidupanmu, perbanyak zikirnya, salawatnya. Gini ya, Fuji tuh perasaannya gini, emang nih anak labil ya. Scorpio, piye toh kamu tuh labil puh ya. Lelah kalau punya pacar Scorpio sama Libra tuh lelah tau. Scorpio, Libra, terus yang lelah ya Leo tuh. Kalau dibilangin tambeng, mesti kejadian dulu ya. Sama Aries juga tambeng. Tapi kalau udah mulai kebangun ya, udah mulai kebangun nih jiwa spiritualnya Aries tuh kenceng. Kalau bisa gitu loh ya. Sagima bukannya tambeng, dia mah lari-larian. Kadang dengar kadang kagak, nggak jelas
Ya, kita lihat nih. Si Puji perasaannya ke Feral. Tadinya Puji udah merasa sia-sia ya, tapi lama-lama cinta banget nih ntar sama Feral. Ji, ada rasa takut juga sih Puji tentang pernikahan sebenarnya. Ini kira-kira bisa nggak nih gue sampai nikah gitu ya. Tapi nanti nih Puji akan ada ketulusan cinta dari Puji ya, karena Puji merasa diperjuangkan tuh sama Feral, apalagi mamanya Feral nih ya. Tuh, mamanya Feral senang banget sama Puji ya. Mamanya Feral senang banget sama Puji nih, insya Allah ya, insya Allah, karena dia merasa diperjuangkan bukan hanya Feral aja tapi keluarganya ya. Ti, jangan dengerin kata temen, apalagi teman awal ucapannya itu sudah nggak enak. Denger Ti, kalau dalam pengadilan ya, di sistemnya kepolisian, kalau lagi interogasi, itulah ucapan pertama adalah tentang kejujuran Ti. Ya, dengerin. Ya, dengerin gue. Biasanya begitu ucapan pertama. Bener nggak guys? Ya, pengen diperjuangkan tapi jangan berlebihan. Adalah orang pengen diperjuangin mulu, itu namanya NPD. Paham gak sayang? Jangan diperjuangin mulu. Hidup itu jangan diperjuangin terus. Harus sama-sama perjuangan. Kalau perjuangin sendirian ya, ntar lo ditinggal nangis lo. Hidup tuh ngikutin ego banget mah nggak bisa. Nggak bisa lah. Siapa yang mau diperjuangin tiap hari? Coba lo perjuangin laki lo mulu, terus lo dia nggak yakin sama lo. Udah bertahun-tahun lo perjuangin, sampai nikah pun lo perjuangin lagi, terus laki lo nggak yakin. Gimana coba? Lepas lah lo. Gak bisa lah begitu. Gak bisa. Perjuangan tuh saling memperjuangkan. Ibarat lu mendayung ya di perahu ya, kalau sendirian capek, tapi kalau berdua saling mendayung enak nggak? Enak, cepet nyampe. Kayak gitu. Kan aku udah bilang jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan. Cukup aja saling mengimbangi, kayak gitu loh. Ya iyalah, sampai dermaga pelaminan, betul. Kalau saling mengayuh kan kita jadinya nyaman. Kita lihat ya perasaannya Feral ke Fuji ya. Saling berjuang lah. Pengennya diyakinin mulu, pengennya diperjuangin mulu. Tapi tinggal lo Ti, jangan Ti. Hidup itu harus ini seimbang. Lama-lama dia capek, lelah, dia nyari yang lain, Allah kasih yang lain, lo gimana lo? Ya, pokoknya doain aja Uti bisa saling mengimbangi gitu aja. Jangan terlalu memikirkan gue harus gue harus diyakinin banget. Yakininya sampai mana? Kalau udah sampai keluarganya ikut campur, itu mah bukan yakin lagi. Itu mah udah lampu hijau banget. Serius deh. Kalau orang tuanya sampai nenek-neneknya ikut campur mah itu udah lampu hijau banget. Ya, udah lampu hijau banget itu Ti. Ya. Enggak, memang sifat Scorpio tuh begitu. Terlalu negatif thinking, jadinya meragukan gitu loh. Terlalu negatif thinkingnya terlalu berlebihan, itu udah sifat dasarnya Scorpio sih. Ya. Sifat dasarnya.
Apalagi dia punya kisah masa lalu yang gak enak kan sama mantannya. Trust isunya tinggi, betul. Orang udah neneknya udah ikut-ikutan. Nah itu di lagu ulang tahunnya Mapen sampai begitunya, coba tantenya. Ibaratnya sampai, ya kalau dibilang muja-muja sampai ke tipi-tipi, gimana itu? Apa artinya kalau mereka nggak seneng banget? Sampai nontonnya ibaratnya berkumpul begitu kayak laler. Coba tuh. Udah gitu ya, Mami ngeliat videonya Mama Vena ngasih air minum ke Uti tuh. Harusnya Uti yang ngasih ke orang tua nih, tante minum. Ini zamannya kita ya guys ya. Ini lahir yang tahun 80-an ya. Nih, dengerin yang 80-an, lo ngerasa nggak? Kita kalau ada orang tua, kalau kita nggak bergerak diomongin nggak? Diomongin. Cius. Diomongin, ih jadi anak baru pacar aja sama emak lu aja nggak sopan tuh, nggak ngambilin minum, nggak nawarin, cuma enak ya mertua lo ya masakin ya datang lagi bikin collab sama lu tuh, masakin apa yang lu suka. Nah dia ulang tahun dia ngasih minum sama lu, enak banget ya, enak banget udah cukup perjuangannya, udah kamu tinggal bilang ya udah Mas Perel, abang sayang cintaku gitu ya. Udah aku tunggu kamu, aku akan rubah pergaulan aku, yang ngajakin bisnis juga aku akan lihat kreativitasnya apa aja, terus juga koneksinya kemana kayak gitu ya, karena kamu udah mau nikah. Energi kamu tuh udah ada pernikahan, Nah ini kan temennya lagi dikumpulin dulu guys. Ingat nggak aku pernah bilang, Putih ini di fase lagi dikumpulin dulu teman-temannya. Nanti Allah tinggal saring. Karena ini ada karmic lesson. Karmic lesson adalah tentang pembayaran karma dari perbuatan di masa lalu dan masa sekarang. Itu lagi terbayarkan sampai 16 tahun dan 30 tahun ke depan. Nah teman-temannya kan lagi pada deket-deket ini. Satu-satu kan udah ada menghilang, ya kan? Masalah ini menghilang, masalah ini menghilang. Satu-satu udah dimin aja. Makanya aku nggak ngelarangin pas kalian bilang, Mami si Uti nginep sama dia lagi nih gini. Uti sama ini biarin aja. Nanti kalau udah waktunya Allah stop ya stop, udah. Yeah. Benar nggak? 16 sampai 30 tahun mendatang lah untuk fixain. Maka hati-hatilah kau. Sekarang kan kalian udah dikasih tahu nih tentang Destiny Matrix. Dulu mah zamannya kita kan 80-an tuh umur kelahiran 80 ke atas tuh nggak ada. Kita nggak ngerti kayak gitu-gitu, Destiny Matrix lah apalah. Taunya cuman apa? Baca zodiak gimana di Bobo, gue bacanya, atau di majalah Aneka, gue beli. Bener nggak? Oh sekarang kan di mana-mana kita udah diajarin tentang Destiny Matrix lah, terus juga Arkana ini itulah. Iya pakai primbon, betul. Cuman dulu mah. Ya kita seumuran sayang. Ya majalah gadis cuma melihat apa? Zodiak. Itu pun zodiak doang. Kalau sekarang kan kita udah dikasih pahaman tentang ilmu Destiny Matrix, terus belum astrologinya, belum lagi sun rising moon, ya pokoknya Neptunnya, apalah. Puyeng nggak lo? Puyeng gue mah. Ya kan? Kita lihat ya koneksinya Feral sama Puji.
Kayaknya Ti, lu mah enak Ti, ya. Lu dateng ke diratuin, ya, minum, ditawarin, disodorin Ti. Ya Allah Ti. Duduk, dideketin mulu, ditempel terus, ya. Tahu nggak nih gue bilangin ya Ti, Mama Vena kenapa begitu? Dia kangen, dia rindu pengen punya anak bungsu yaitu cewek yang bisa dia ajak bersama-sama. Makanya ada Vania. Paham nggak? Emang berasa tua kita ya. Tentang majalah Aneka Yes ya. Ya Tia. Jadi beliau itu nyari mantu yang bisa sefrekuensi dia. Kenapa? Karena dia rindu keinginan anak gadis. Ya. Keinginan pengen punya anak gadis. Dia pengen ngasih baju-bajunya dia buat anak gadisnya gitu loh Ti. Paham gak Ti? Nih yang ada ya Ti, ini feeling gue ya. Kalau lu jadi nikah sama si Feral ya, lu nggak perlu masak Ti, udah ya. Itu udah ibaratnya lu diratuin dah, udah nggak perlu masak. Diratuin beneran. Udah sejauh apa ya mereka ya? Jauh, mereka mah jauh, pengen nikah. Udah jauh banget hubungannya, udah luar biasa, udah enak banget dah, ya. Udah jauh banget ya. Kalau misalnya nggak jauh mereka nggak mungkin diajak tuh Uti ya ulang tahun Mama Vena, nyanyi sampai ibaratnya ditonton tuh video Uti sampai di wow begitu kan ya, apa dong artinya? Kalah lah Aurel, ini mah sayang banget. Bagus lah Uti nggak jadi sama yang ono ya kan. Kalau nggak saingan sama ipar puyeng Uti. Ya kita lihat ya koneksinya Puji sama Feral. Uti tutup mata. Siapapun yang mau menghalangi hubungan kalian ini bagus, ada Two of Swords, Two of Cups, and the Justice. Ini bisa sampai nikah Ti. Bisa sampai nikah Ti. Close your eyes for anybody who doesn't like your relationship with him. Close ya, udah ya. Yang ono hobinya flexing, biarin aja ya, biarin itu hidup mereka ya. Kita mah nggak usah ngikutin ya. Dah, dengerin ya Ti. Koneksi kalian, Two of Swords, Two of Cups, the Justice. So this meaning, close your eyes, both of you. Ya, tutup mata hati kalian berdua untuk orang-orang yang coba untuk ngeblok hubungan kalian. Ini bisa sampai nikah. Ya, bisa sampai nikah. Mi, perasaan Vera ke Puji belum dibaca Mi. Masa sih? Belum ya? Yaudah ntar aja. Tapi koneksi udah bagus, nggak perlu lah. Koneksinya udah bagus. Udah tadi makanya ditonton. Perasaan gue udah. Ya. Koneksinya udah bagus. Udah biarin, saking senengnya gue, udah biarin. Nggak usah kepo, koneksi udah bagus, ntar hilang lagi. Ya, biarin aja, kalau sudah nikah. Ya, kita lihat nih. Mamanya Vena, Mama Vena, perasaannya ke Uti di ulang tahunnya Mama Vena. Biarin aja, ini koneksinya udah bagus, jangan diganggu. Ya, mak lo lagi seneng. Yang penting koneksinya sampai nikah. Tuh Mama Vena tuh. Ya perasaannya ke Uti setelah di pas ulang tahunnya Mama Vena. Tuh ya. Dia ingat masa lalu ya. Jadi gini. Jadi kan tadinya Mama Vena itu ngerasa adalah selintingan ya tentang Uti belum disetujukan karena status. Ingat nggak guys? Ya. Nah di sini Mama Vena jadi ngerasa kayak ini mah kayak gue nih, kayak ngebunuh dirinya dia sendiri ya. Ini kayak gue nih
nih kayak gue gitu kan. Jiwanya Uti tuh sebenarnya jiwa gue di Uti gitu loh. Ini makanya dia kayak ngerasa ya udahlah, yang tadinya dia merasa Fuji nggak cocok, misalnya kan ada omongan tuh dulu tuh, iya kan, ada omongan yang katanya nggak selaras lah, nggak selevel atau apa. Aku pernah nonton. Ini akhirnya kayak ngebunuh dirinya dia sendiri ya. Pada akhirnya ya udah, terima kenyataan ya, di masa lalu dia pernah salah. Makanya dia lebih sayang sekarang sama Uti. Pernah ngomong Mama Penami, iya betul ya, Uti kayak dia. Ya makanya nih kayak gimana ya, dia kan sempat juga ngomong tentang Uti itu waktu dulunya nggak selevel atau gimana, itu kan kayaknya ada omongan ya, ada omongan kayak gitu. Nah sekarang nih Mama Vena ya ngelihat Uti tuh kayak, ih gue nggak, ternyata omongan gue salah ya, malah dia jadi calon istri anak gua gitu loh. Makanya dia sayang banget nih, sayang banget ya. Dan dia ngelihat jiwanya Uti itu jiwanya dia, karena kan dulu dia belum pernah deket banget sama Uti, jadi dia pandangannya buruk ya tentang Uti lah, yang namanya Uti pergaulannya begitu ya kan. Nah setelah udah deket, apalagi main ke rumahnya ya kan, nah iya dulu harus yang speaknya Putri Indonesia, iya ya kan. Nah setelah dia ke rumahnya Uti, dia baru ngerasa ya Allah, ternyata ini jodoh anak gue ya. Ya udah gue liatin nih, kayaknya udah deh tadi deh. Nih ntar kalau kedua kalinya energinya beda lagi gimana nih guys ya, kita lihat. Rasanya viral ke Uti. Udah kan? Udah, jangan. Ya. Tuh udah tuh. Udah dibilangin. Jangan, udah bagus soalnya energinya. Udah ya, kita lihat tentang acara yang semalam Uti ya. Kita lihat. Ya. Acara keresahan semalam. Kan Uti jaga jarak ya, sesuai feeling aku ya, Allah kasih. Apakah ceweknya yang di keresahan itu memang cemburu sama Uti atau sekedar gimmick? Ini salah satunya gimmick juga sih kayaknya Beb. Kayaknya gimmick juga Beb. Gimmick ini mah. Gimmick say. Gimmick itu. Itu gimmick karena kerjaan. Ya. Gimmick itu. Kita lihat ya perasaannya Uti ya tentang gimmick itu, karena kan dia nggak tahu ya. Tuh, gimmick ini karena masalah uang tuh. Kita lihat perasaannya Uti, apakah tahu itu gimmick atau tidak. Kita lihat ya. Sebenarnya Uti nih ya taunya tengah jalan ya, makanya dia kayak bunuh sendiri dengan acara itu sih. Iya gimmick karena kerjaan, yang nyata mah di privacy. Ini jadi Uti tuh ya karena udah di situ ya udah jalanin aja. Aku nggak mau ngeliat Vio, nggak usah, nggak penting ya, nggak penting saya. Nanti ada yang ngambek lagi, nggak mau gua ya. Nanti ada yang ngambek lagi, nggak terima mereka
bilangnya klien. Udah pernah yang mereka lagi di Bali ngambek loh, sampai diimbok gua. Ya kan, sampai diimbok katanya. Mana ada si temennya Vio sama Puji itu bisnis usaha lah. Masa kita berteman gak ada bisnis kalau dia memang sama-sama sukses? Ternyata bener kan masalah villa tuh. Si Uti ketemu klien sama si Vio. Jangan ntar banyak yang tantrum. Kemarin aja gue bilang ntar ada masalah tuh si Vio sama keluarganya Bang Anas. Ingat nggak? Kan nggak lama babanya ngamuk. Gue lagi domelin. Gitulah, nggak suka dengan kenyataan. Makanya gue pengen nyata-nyata aja, fairful aja, nyata. Udah. Kita lihat reaksinya orang tuanya Uti terhadap acaranya Maven semalam ya, kemarin malam. Pada ngambek, tantrum, dibilangin nggak percaya. Orang dikasih bukti sama Allah nih, kayaknya itu waktu belum kejadian sama Baba ya, yang live. Nah, aku bilang kan, inget gak guys? Aku bilang, nih nanti nih kayaknya si Pio ada masalah deh. Aku bilang, tahu manjang atau kagak nih? Aku bilang gitu, ya kan? Namanya ujian kan, apalagi ya itu kan orang seberang gitu kan? Aku bilang, nih tahu bertahan atau kagak Dani? Aku bilang gitu. Yang lihat masalah Uti sama Vio ketemu di Bali kan? Nah, aku cek tuh. Nih kayaknya nanti ada masalah nih gitu kan, si Vio sama pasangannya. Nggak lama Baba kan, gue domelin dulu tuh sama fansnya. Pernah mi ya kan. Gue domelin di inbox. Ngapain sih baca-baca Vio sampai gue dibikin itu haters tuh. Itu ada di VT gue no. Iya. Jadi hatersnya itu ngaku-ngaku fansnya Vio lah, whatever lah, gue nggak ngerti ya. Lah gue kan baca energi ya, kenal juga kagak, gue cuma ngasih tahu nih hati-hati ya Vio, kalau jangan terlalu digembor-gembor, nanti takutnya nggak jodoh gitu kan. Ya alhamdulillah baik-baik aja, namanya manusia kan, dibilangin. Di sini tidak ada personal reading sayang. Ya. Nah, kan ngambek tuh nggak lama ya masalah videonya Vio sama Anas kan. Terus gue nggak ngerti dah tuh ya. Babaknya kan tuh gue di share. Nah, gue dapet dah tuh. Ya Allah, gue sampai ya Allah, tolonglah ya Allah. Jagalah mereka kalau memang masih jodoh, kalau enggak ya udah diberikan jodoh yang terbaik buat mereka berdua, gitu aja gue mah doanya. Kita lihat ya keluarganya Uti, pandangannya terhadap Feral dari ulang tahunnya Maven. Keluarganya besar Maven, Mi udah sayang, udah dibaca. Mereka pada seneng. Wow, kayaknya akan dipertahankan deh. Ya. Tuh, karena mereka ngerasa sama-sama saling berjuang meninggalkan masa lalu. Mencoba mempertahankan walaupun resikonya banyak ya. Walaupun resikonya banyak. Ya. Udah, kalau lu mau nanyain tentang Vio atau si siapa kayak Jiran kayak ke peramal sebelah aja ya. Jangan sama gua. Ya. Soalnya kalau dikasih kenyataan lo nya pada pahit sih. Nggak demen gua. Masa gue mau ngomong bohong mulu? Dosa lah gue nya. Ya. Gue di sini Vervo aja lah. Emang gue fansnya Vervo. Mau apa? Ayo haters masuk. Nah, haters masuk kayak. Lo nanya kan gue fansnya Vervo. Iya, nape lo? Alhamdulillah rezekinya no. Banyak banget no. Banyak yang ngasih ke gue no. Alhamdulillah no. Oke,
Nape? Nggak boleh gue fans Verfu. Nggak boleh si Verfu punya dukun. Nggak boleh. Orang gue dukunin juga bukan dukunin lu ya. Gue dukunin Verfu ya biar bersatu be. Nape lo? Ya aneh aja gitu loh. Lo kalau mau dukunin idola lo biar nikah sana. Gue mah dukunin idola gue. Ngapain gue dukunin idola orang lain, ngancurin idola orang lain? Kagak lah. Ngeri kali gue hukumannya sama Allah. Ya kan? Nih keluarganya senang banget ya. Senang karena dia ngelihat ya masa lalunya Fuji kan nggak enak. Terus dia senang keluarganya Feral itu memperjuangkan, menghargai, bahkan mempertahankan Fuji nih. Tuh sama-sama berjuang. Bagus. Mami mah dukun idaman ya Mi, ada buset. Nggak ada kepengen gue disebut dukun dari dulu. Ujung-ujung jadi dukun. Seriusan lo guys. Kagak gue. Tapi kalau udah titisan mah ada gimana? Lah nggak bisa kita untuk nolak. Ya kan? Kita lihat ya. Kita lihat tentang kita lihat deh siapa yang jahatin Fuji dah. Kita lihat nih. Ya Allah, tolong tunjukin energi siapapun yang pengen ngancurin Fuji melalui ilmu hitam gaibnya, yang gak mau Fuji bahagia dengan pilihannya. Tolong dilihatkan ya Allah karmanya untuk dia. Itu aja ya. Bismillah. Mami penyembuh bukan dukun. Emberan, gue mau penyembuh emang. Kok dibilang dukun, gue mau kagak dukun banget sih. Ya Allah. Dukun gaul jaksel ember say. Ya kan? Kita lihat ya. Dulu nggak minat denger tarot itu, tapi pas Mami insya Allah ya. Ini jangan dipercaya tarotnya, nggak boleh ya guys. Kita lihat ya. Apa sih yang ada di benaknya yang benci Fuji untuk nikah? Apa sih yang ada di benaknya mereka pengen dukunin Fuji? Apa sih yang ada di benaknya mereka? Ini orang berani ngambil resiko ya. Tapi kayak orang tuh kalau dibilang bodoh ya begitu. Jadi sok-sokan kalau aku bilang. Ya, sok-sokan. Aku lihatnya. Tuh, sok-sokan. Sosokan pengen terlihat kuat, terlihat oh ini koneksinya begini loh, ini loh. Tapi dengan cara mendukuni orang, dengan nyakitin orang tuh. Validasi ini orang. Validasi sayang. Ya, ini orang yang pengen dukunin Fuji. Ya sampai menyakiti Feral lah atau siapalah ya yang di samping Fuji saat ini ya, itu validasi dukun lulusan YouTube kali ini. Iya kayaknya sih. Betul, YouTube kayaknya gue. 6 tahun gue guys sekolah di YouTube gue. 6 tahun gue. Ya Allah, sekolah di YouTube gue 6 tahun gue. Ya Allah. Ya, ini orang butuh validasi ya. Jadi ini orang pengen pengakuan kalau dia tuh hebat, kalau dia tuh wow luar biasa ya, apalagi sampai ke arah ilmu hitam ya. Doa Allah buat nyakitin orang yang dia nggak kenal itu sangatlah dosa ya. Ya, dosa banget ya. Nggak tahu siapa, pokoknya ini butuh validasi lah, penggemarnya juga lah, siapa-siapanya. Kayak kita lihat ya, karma untuk orang yang coba dukunin Fuji dan Feral untuk niat buruknya ya. NPDC jadi pengen menunjukkan kekuatan. Lo tau nggak karmanya apa?
Buat orang yang pengen dukunin Fuji sama Feral biar pisah. Yang gue heranin tuh orang katanya ngaji tadarusan buat ngancurin orang. Pakai mediasi hewan lagi. Gue dapat aja itu. Ya, ada orang ngasih. Kaget sih. Kaget gue. Beneran. Gue cuma baca apa amalan yang gue punya aja, gue kasih itu buat Fuji sama Feral. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Ya, gue cuma minta perlindungan aja sama Allah. Ya Allah, lindungilah siapapun yang zolim. Bisa jadi Fuji atau Feral zolim ke orang kita nggak pernah tahu ya. Termasuk diri kita juga ya guys. Zolim itu bukan berarti kita jahat banget. Kadang mulut, bahasa, sikap, bener nggak guys? Ya kan? Jadi kita mencoba untuk menyadarkan diri sendiri juga gitu ya. Jangan sampai kita merasa benar juga gitu ya. Ada sayang. Aku dikasih itu chatnya. Serius. Gue belum ngomong aja ke Feral. Gue gak mau ngomong ke Feral, biarkan aja. Di notice sama Feral tuh. Ya kan? Di notice no, inian mami sama Feral. Di notice. Ya kan? Gak mungkin Feral gak baca caption gue. Bener gak? Gak mungkin Feral gak baca. Ya kan? Ya nanti dibuat, aku pengen buat mulu. Gak tau ya, kayak belum dikasih izin aja dulu. Ntar. Pasti dibaca. Kenapa di likes? Kalau memang dia merasa punya hubungan pasti di likes. Senang dong ada yang doain dia, lindungin dia, orang gak kenal dia. Bener gak? Iya sayang, ini aduh belum waktunya nih, ntar deh. Insya Allah malam Jumat ya, malam ini ya. Ntar aku ini bikin dulu PT-nya. Fans sebelah aja secara terang-terangan mau dukunin Fuji, biar astagfirullahaladzim. Udah biarin aja, kita jangan ikut-ikutan ya. Jangan. Kita jangan ikut-ikutan kayak Fuji jangan sama si A si B, jangan. Tapi doanya gini, doanya nih dengerin aku ya. Kalau kalian mau ikutin syukur, enggak ya nggak apa-apa. Ya Allah, selama Feral sama Fuji masih ada benang merahnya, masih ada jodohnya, tolong ya Allah deketin. Allah yang tahu isi hati niatnya mereka berdua. Dah, Allah yang jadiin, gitu aja ya. Kita jangan misahin si Fuji sama siapa-siapanya, jangan ya. Jangan. Kita fokusnya doanya adalah ke Feral sama Fuji ya. Jangan kita misalnya ya Allah si Fuji sama si misalnya siapa kayak tuh ya, mantannya apa siapa tuh, biar hancur, biar ini, biar berantakan. Jangan ya. Jangan. Dengerin mak lo nih ya. Gue dibilangin tuh jangan ya. Tapi doanya ya Allah, selama Feral sama Fuji masih ada benang merahnya, masih jodohnya, tolong satukan dalam nikah ya Allah secepatnya, biar nggak ada fitnah lagi. Udah doanya itu aja ya. Doanya itu aja ya. Jangan sampai doa menghancurkan ya si Fuji sama siapa-siapanya. Takutnya jodoh kita nggak ada yang tahu, karena mereka masih sama-sama single semuanya. Yang penting jangan suami orang aja, Feral juga jangan istri orang aja ya. Dengerin tuh, paham nggak ya? Ngeri kali soalnya itu, aku dapat chattingannya itu katanya sampai ngajiin tiap malam Jumat atau apa katanya. Terus pakai tumbalnya apa ya, kata dia tuh ayam cemani gitu dah. Gue bilang ya Allah, sampai segitunya kah? Gue bilang. Terus dia dengan bangga banget katanya dia orang Kaltim ya, Kalimantan gitu dah. Gue dapat chattingannya soalnya. Gue cuma bilang udah diemin aja, nggak usah dibales orang kayak gitu. Kata orang tua gue nih ya, kalau niat buruknya dia udah ketahuan sama orang, apalagi dia ngomong sendiri, itu nggak akan mempan. Ciusan nggak akan mempan sayang.
Bener, nggak akan mempan. Ya, karena dia udah buka. Ya, dia udah buka loh. Dan gue tanyain, itu urusannya siapa? Hah? Itu urusannya siapa? Anak lu bukan, cucu lu bukan. Nah, yang belum ketahuan bisa mempan. Iya, makanya lu jangan pada belagu-belagu ya. Jangan belagu-belagu. Makanya kita sebagai orang yang takut Allah, ya, kebaikan itu yang akan mempan terjadi, serius. Mau dia diem-diem mempan juga, itu akan Allah balas. Ih. Ya kan? Ya banyak kali sayang yang butuh validasi. Ya, yang nggak ketahuan mempan, tapi itu akan hilang. Akan hilang sayang ketika orang-orangnya yang kena itu sadar, minta pertolongan Allah. Ya wis, balik lagi tuh ilmu ke orang yang ngirim lah. Berpulang lah. Serius, itu ngomongnya bangga banget jadi orang Kalimantan kayak gitu. Ya Allah. Apa sih yang dibanggain sih orang Kalimantan? Coba, tentang apa? Aku tanya. Harusnya banggain tuh alam lu loh, bagus banget loh. Yeah. Perkebunanmu itu bagus loh. Di sini mah udah nggak ada pohon, jarang pohon di sini. Yeah. Alammu masih alami itu. Kenapa tentang ilmu-ilmu kayak gituan dibanggain? Ya Allah. Kenapa? Apa yang mau dicari? Pengakuan. Ya, janganlah, pengakuan manusia tuh sesaat doang. Ya, ketika kita mati kadang diakuin enak, kalau nggak diakuin kagak enak. Aku Kalimantan juga Mi tuh, baby blue no. Kalimantan juga no anak no. Ya Allah. Mi, yang Puji Live sama tim keresahan aja udah. Nah, kan gue udah bilang Mutik Nana. Kau udah gue bilang sama yang waktu itu. Kau udah pernah dibaca kan? Mi, gimana nih? Si Puji di keresahan kayaknya kurang nyaman. Tapi ntar kayaknya jaga jarak deh live-nya. Bener nggak? Coba, kalian ngerasa nggak? Bener nggak? Ini ngapain sih? Apa sih namanya? Harisiani nggak semua harus apa sih? Ngomongin apa sih dia? Dia ngomongin apa? Nggak usah apa-apa diupload ke internet sayang. Nggak boleh, Ain. Ya, terkadang ada sesuatu yang harus kita hiding dalam hidup. Seperti halnya dirimu juga kan nggak mungkin semuanya kamu upload ke TikTok kamu. Gitu aja, ya. Doain aja yang baik-baik, gitu loh. Kan aku udah bilang, bener Mi pakai banget. Ya kan aku udah bilang ini Fuji, kayaknya kurang nyaman. Nah, ntar ada jaga jarak nih kayaknya. Ya kuat-kuat diri aja lo pada ye. Kena mental nih, nanti ada gorengan lagi. Kan gue ngomong gitu, bener nggak? Iya Mi, jaga jarak banget. Nah, alhamdulillahnya Uti pakai bajunya bagus semalam. Iya kan? Karena aku lihatnya juga jualannya agak berlebihan Mi. Ya agak-agak gitu kan jadinya. Gimik. Ya mau gimana, orang dia udah masuk ke situ, jadinya kan ya ibarat kita kalau udah kecelep, ya udahlah berenang aja sekalian gitu loh. Ya jadi nggak natural, ketahuan gimmick banget, kelihatan. Alhamdulillahnya Uti pakai bajunya sopan ya. Uti makasih ya Ti. Udah pakai bajunya sopan karena tuh lelaki semua. Next time kayak gitu ya Ti. Kan banyak Ti baju-baju panjang, celana panjang yang keren-keren dah Ti ya.
Ya, soalnya kenapa itu laki-laki semua. Ya kalau perempuan nggak apa-apa, lo pakai rok pendek juga, gaya-gayaan Korea, terserah lo dah. Ya. Nih tau nggak nih karmanya buat yang dukunin Uti nih. Dengan niat jahat. Tuh. Kecelup iya, kecelep iya. Gue bahasa Betawi gua. Lu mah dah masih aja ya kritik Betawi gua ya. Kecelup sama aja sih. Ya kelelep ibaratnya. Ya kan? Iya, Uti tuh begitu. Jadi ibaratnya gini, dia tuh kalau udah kerja ya profesional gitu loh. Keren ya. Kelelep nih emberan ya. Nih guys, orang yang dukunin Fuji nanti sama Feral yang niatnya nggak baik ini susah bahagia ya. Tuh, susah bahagia. Sulit bahagianya ya. Tersiksa tentang percintaan, masalah dengan keluarga, ini susah bahagia tuh. Ya, tuh. Ya, susah bahagia mereka. Uti malah bahagia, Uti banyak duitnya Uti. Ya, rezekinya banyak, bahagia buat segala, ya berbalik arah lah. Ini. Ya. Kita lihat oracle-nya. Yang dukunin nggak tahu siapa. Pokoknya gue dapet chattingan, ya, dapet inboxan dari fansnya Fuji. Dia lihat komenan orang katanya udah dukunin Fuji sama Feral, biar hancur, biar bubar katanya. Di ngajiin segala macam tiap malam katanya, tadarusan apa gue nggak ngerti dah. Terus pakai ayam cemani katanya kayak gitu. Kaget sih gue, langsung gue baca istighfar aja lah buat Fuji ya Ji ya. Istighfar ya Ji, buat lu Ji, gue nggak minta apa-apa sama Allah, cuman tolong tutup aibnya Fuji sama Feral. Karena apa, doa itu kan berbalik ke kita ya guys, bener nggak? Ya kan, doa itu kan berbalik ke kita, ya kan? Nah makanya gue doanya kayak gitu. Ya banyak sayang, karena merasa punya ilmu ada. Iya butuh validasi itu namanya. Ya nggak mempan lah bebek. Nah, kita mintanya serahan ke Allah. Kan dia udah ngomong duluan. Ya walaupun dia nggak ngomong juga paling kegesek sedikit, tapi ntar balik lagi ke dia. Karena kita cepet sadar diri untuk istighfar gitu. Kita lihat Fuji sama Feral. You deserve love. Dua-duanya memang saling mencintai ya, saling memanah. Ya, tuh. Tapi saat ini memang saling memakai topeng dulu ya. Karena situasinya aja percintaannya ya. Tuh. Tapi saling percaya. Tuh. Ya. Jadi mereka ini lagi kamuflase hubungan dulu. Ya. Mereka membohongi pandangan orang lain dulu nih. Ya. Padahal mereka saling percaya tuh. Tuh ya. Calling your soulmate and praise yourself. Karena gini itu ya. Kalau mereka tidak jodoh, pastinya mereka tidak akan ketemu lagi. Tidak akan dipertemukan lagi, intinya gitu. Tapi dipertemukan terus, tapi dengan kebebasan ya. Jadi mereka sama-sama bebas dalam sebuah hubungan, tapi kepercayaan dipakai. Ya. Iyalah sampai gong waktunya. Karena mereka merasa juga ya, energi orang masa lalu ini sangat-sangat mengganggu mereka sih. Ya. Sangat-sangat mengganggu. Makanya mereka coba untuk kamuflase aja hubungan ini sampai benar-benar udah waktunya mereka baru bisa buka topeng mereka masing-masing. Kayak zamannya yaitu aku bilang Dewi Gita sama siapa? Sama Arman Maulana. Mereka aja nikah setahun nggak ada yang tahu. Ya kan? Sampai akhirnya udah setahun pernikahan mereka baru ngomong ke publik.
ya. Oke guys, insya Allah malam ini aku live lagi. Kita ketemu insya Allah. Mudah-mudahan aku nggak tidur ya, doain ya. Ya. Oke. Terima kasih buat yang udah like, yang tap-tapnya. Wow, Masya Allah. Terima kasih banyak. Yang gift apalagi terima kasih banyak biar diganti 70.000 kali lipat dari segala arah. Dan kalian selalu beruntung, tetaplah menjadi orang baik. Ingat, walaupun ada pemberitaan gak baik tentang Perpu atau segala macamnya ya, udah nggak usah ditanggepin dengan kata-kata jahat, tapi dengan ucapan Alhamdulillah Perpu menyatu. Gitu aja ya guys. Oke, Assalamualaikum.